Selamat pagi menjelang siang. Sekarang Mama En lagi makan pagi. Ada tahu dan nasi saja, tidak ada sayur dan tidak ada ikan, hanya tahu saus. Tuh, oke. Dimanapun Mama En berada di situ adalah, dimanapun Carlota berada di situ adalah Mama En. Oke, selamat makan. Nom. Punya sariawan di sini tidak hilang-hilang. Jadi kalau makan pedis, pedis sekali. Air putih saja, ada kopi. Pemirsa, waktu menjelang 2 minggu yang lalu atau menjelang hari raya Idul Adha itu kan orang langsung keluar dengan ayahnya tuh. Terus ayahnya tidak pergi kerja, ada pergi potong sapi kah atau kambing di musola sana. Terus saya cuma sendirian di rumah. Di dalam rumah ini ada orang, ada rame-rame gitu, rame-rame. Ada bangun rumah tapi di atas, bikin 2 lantai begitu. Terus jadi rame-rame. Semenjak mereka membangun rumah, air sudah naik. Tuh, hari Rabu yang lalu, hari Rabu yang baru lewat itu, air naik. Hujan satu hari, hujan 1 hari kah atau 1 malam hujan. Dia punya malam udah hari Kamis malam sudah naik air. Waktu pertama itu yang saya cerita itu, saya Carlota ini tuh Kenzo siang-siang sekitar jam 11:30 lah gitu, sudah 11:30, belum bunyi-bunyi tuh azan di musola tuh. Terus saya ada bikin
saya bikin rajutan topi tapi rajutan tuh saya bikin situ. Terus saya ngintip di luar, Kenzo lagi main. Terus saya bilang, Kenzo kenapa tidak pergi di musola? Dia bilang lagi malas katanya, dia pergi main-main di air kotor di sini karena air kotor di sini kan lagi naik. Terus tidak lama kemudian saya turun mungkin udah 1 jam, mungkin saya turun baru ke pintu. Pas saya turun tangga, saya sudah merasa merinding begitu saya waktu turun tangga. Kan waktu sebelum waktu Kenzo masih sekolah air masih surut air. Terus saya duduk di tangga situ, terus saya suka memperhatikan tuh pohon-pohon di ujung di dekat gunung sana, tapi gunungnya jauh dekat perumahan Dogon Solo yang ada di sana gitu. Saya lihat ada pohon-pohon banyak di situ. Terus nggak sengaja saya lihat ada kayak muka orang begitu, saya lihat ada orang di atas pohon itu, atas daun-daun mirip orang gitu. Saya mirip orang gitu, ada 2 orangnya di atas pohon itu. Tidak tahu orang baik kah atau orang jahat kah atau bagaimana, saya tidak tahu. Saya lihat 2 orang di situ di atas pohon situ. Terus tidak lama kemudian itu sudah mungkin sudah 1 bulan. Saya turun, saya buka pintu, saya tegur sama Kenzo, saya panggil Kenzo, tapi saya lihat ada orang di situ, seorang laki-laki saja. Dia buka baju, hanya celana pendek saja dia pakai, mancing ikan gitu. Saya lihat, saya kayak merasa merinding begitu lihat dia. Terus saya lihat dia, kayak saya merasa merinding begitu. Terus dia baku haga dengan muka saya lihat kok mirip sekali dengan saya lihat muka yang di pohon-pohon situ. Ternyata benar. Mulai di situ saya kayak merasa bagaimana kalau orang kayak sudah bagaimana, pokoknya sudah merasa nggak enak di diri dan ini tuh. Terus saya bertahan terus di jembatan situ, mau turun tangga keluar rumah. Kenzo datang, saya mau suruh dia tidak mau, dengan temannya mau, tapi Kenzo tidak mau begitu. Lama kemudian saya masuk, saya langsung bakerok, keluar angin dari mulut. Saya keluar lagi, saya lihat orang masih bermain, tapi itu orang itu masih ada di situ, masih ada di lorong ini, yang lorong Carlota ini, masih ada di situ. Dia haga saya, habis itu baku haga muka, tapi saya terdiam saja begitu. Dia di depan ini dia pergi, saya lihat dia masih ada. Saya mengeruk lagi. Lama kemudian itu sekitar jam berapa itu, punya jam 12 lewat, jam 12, tapi mungkin sudah mau tidak lama lagi 2:30 toh. Karena Pak Kenzo tidak mau disuruh, saya naik di atas, saya minum air putih karena saya sudah merasa tidak nyaman di rumah karena
apa dengan orang itu gitu. Ada di atas saya merasa, tapi kepala ini kayak udah naik ke atas begini, kepala kayak topi ulang tahun begitu, tinggi sekali begini. Wih, sampai muka kayak tinggi sekali begini, muka saya ini. Jadi muka ini kayak pewot begini, muka pipi ini kayak pewot, kepala juga kayak pewot begini, naik ke atas begini, sampai kepala muka begitu. Saya tapi terus kayak gimana ya, rasa pusing rasa sakit kepala begitu, bukan rasa pusing, tapi sudah kayak merasa kayak sudah masuki oleh hal-hal yang jahat begitu di badanku ini. Tapi sepuh badan tidak apa-apa, sepuhnya muka ini saja sudah penyot begini, terus ke atas begini sampai muka ke atas begini, muka begini. Terus saya merasa saya tidur, tidak bisa tidur, sampai kepala masih tetap seperti itu kepala saya. Lama kemudian saya berdoa rosario 50 kali salam Maria. Walaupun saya berdoa rosario itu tidak mengikuti jalurnya, tapi saya tetap berdoa segenap hati, dengan setulus hati saya berdoa rosario. Kalung rosario itu, tapi di situ itu kan tidak boleh bilang kalung rosario, harus bilang rosario toh. Saya berdoa 50 kali salam Maria, berapa menit kemudian langsung jadi kayak semula sepuh kepala ini jadi tenang begitu, dan tidak kayak merinding begitu sepuh badan. Kalau 2 kali minum kopi, saya mungkin pusing-pusing karena minum kopi itu kan, saya minum kopi gitu sehari itu, terus tetap sama saja kayak merinding begitu, kayak semut berkeliaran di mukaku saya ini, di badan atau di muka ini, bermuka gitu. Terus saya berdoa berdoa rosario, baru jadi normal kembali sepuh muka ini, karena itu orang juga sudah pergi, sudah tidak ada di situ, mana cari ikan pakai jaringan begitu. Terus ada lagi di Carlota di Jalan Lorong ini, orang itu mengutus orang lain pakai mobil putih, mobil bagus, karena kan saya pergi sekolah itu sudah berapa bulan yang lalu. Saya pergi sekolah, terus saya lihat ada mobil putih gitu, ada mobil putih parkir di situ baru dia punya garasi itu terbuka, garasi mobil terbuka gitu. Saya kan tidak tahu tujuan mereka apa begitu, pakai begitu. Terus saya punya perasaan juga nggak enak lagi, perasaanku sudah nggak enak. Saya coba lewat, saya coba berjalan, tapi saya berdoa Bapa Kami, doa salam Maria, sampai saya keluar dari Carlota ini gitu. Terus ini keluar dari Carlota ini, berarti mereka kayak umpan sama saya supaya saya mau terjerumus masuk di perangkap itu gitu, di perangkap mobil itu dengan hal-hal yang jahat begitu. Kalau saya tidak merasa berbuat jahat, kenapa mereka berbuat jahat sama saya gitu? Karena tidak berhasil, saya pulang
pulang sekolah saya lihat nggak ada itunya, mobilnya nggak ada. Terus berapa hari kemudian saya pulang sekolah, saya lihat mereka sudah berumur. Terus pingin mau cari masalah dengan saya begitu. Semua Carlota ya, semua rumah-rumah ini dia rumah-rumah yang sekitar ini, lorong Carlota ini, dia sudah hasut begitu, sudah hasut dengan perkataan begitu, tidak tahu perkataan apa, sampai pingin menjatuhkan saya, pingin berbuat hal yang di luar dugaan saya gitu. Terus tidak lama kemudian pulang sekolah saya lihat mereka lagi kuat suara bicara tapi saya nggak mengerti bicara apa, tegur sama orang lain begitu yang lagi kerja gitu. Nah lama kemudian bercerita, terus saya kasih kuat suara, setan-setan yang sudah mulai saya bicara begitu. Mungkin tuh tetangga di depan yang sudah dulu di situ udah buka sepatu, udah dengar mungkin bilang sama mereka kah, tak tahu juga. Saya diam saja. Tapi mereka setelah saya semua dekat sama mereka itu, mereka langsung pergi, mereka langsung masuk di kayak apa nama itu, tempat parkir mobil tuh, di garasi rumah gitu, dan duduk di situ bercerita sampai kita lewat. Tapi takut mereka tidak mau ngomong, tapi mereka pergi, langsung terdiam mereka. Saya bicara seperti itu langsung terdiam. Saya pergi pulang doang. Kalau saya pulang dorang mau cari gara-gara begitu. Dorang bicara Kenzo sepulang sekolah, tapi Kenzo menyaut, tapi saya hanya diam saja. Habis dia bicara begitu, dia ketawa. Sampai dalam hati kayak orang gila saja bicara seperti itu. Habis itu ketawa. Lagi stres kah? Saya bicara begitu sama ibuku saya sendiri. Tapi saya nggak lontarkan jawaban. Saya tidak lontarkan perkataan sama orang itu begitu. Perempuan sama laki-laki sama saja, yang Carlota, jadi susah. Orang dari ujung Manas tuh mengetahui semuanya, karena semua yang mereka yang berbuat, saya yang disalahkan, jadi susah. Jadi ya, terus saya bilang tuh, semenjak hilang satu Rosario yang kecil, sekarang sudah ditemukan begitu. Setelah Rosario itu ditemukan, berapa hari kemudian jadi lagi ada mobil yang kebuka belakang lah, mobil apa namanya itu, saya lihat ada orang di situ, ada 2 orang kah di situ, ada di depan rumah gitu. Dong
tunggu saya mau keluar rumah. Ternyata udah mau tunggu saya keluar rumah, tapi tidak tahu apalagi udah mau perbuat, gitu. Apa mau buat kesetanan kah atau bagaimana supaya saya jatuh atau saya gimana, udah mau berbuat lagi kejahatan terhadap saya. Tapi karena saya berpikir tidak usah keluar rumah saja, biar nanti Kenzo pulang sendiri saja, dia so tahu mau pulang begitu, dia so tahu nanti naik ojek, nanti saya bayar di rumah itu, saya bayar di luar tuh itu uang ojek begitu. Tapi karena air di sini tinggi toh, air di sini, jadi kita jalan kayak pelang-pelang begini saja, berjalan pelang-pelang begini takut terpeleset begitu, jalan lorong ini takut nanti terpeleset. Jadi kita jalan-jalan kayak berjalan pelang-pelang begitu, dan pelang-pelang kayak nenek-nenek berjalan pelang-pelang, terus takut terpeleset. Jadi kalau kayak agak ada licin begitu, tumpai gaya sudah kayak begini begini gitu. Kalau mau berjalan di air masih tinggi, terus airnya sudah licin begitu, airnya sudah licin, jadi kita harus berhati-hati berjalan, apalagi kalau sendal sudah agak licin dia punya sendal tuh begitu, sudah agak licin, jadi kita tinggal berhati-hati berjalan di jalan lorong ini begitu. Terus di situ ada orang tuh, di situ udah mobil terbuka belakang, tapi tujuan mereka saya nggak tahu. Terus setelah saya ngintip di kan seng-seng ini, dinding seng ini kan ada lubang-lubang di situ, saya mengintip, kok ada mobil di situ, sepi di rumah itu, sepi. Pun lama kemudian saya turun tangga, saya lihat, mungkin mereka lihat, saya juga lihat mereka. Terus saya berpikir, biar nanti Kenzo pulang sendiri saja, nanti lagi terjadi sesuatu, nanti lagi kena di saya yang menderita, saya yang kena batunya atas perbuatan mereka begitu. Jadi saya nggak jemput Kenzo. Bisa kan kita jemput Kenzo itu saya jalan kaki dari rumah sampai ke sekolah gitu, walaupun hosa, walaupun capek, tapi saya tetap jalan kaki supaya kaki saya ini kuat toh, kaki saya kuat. Di masa-masa umur seperti kita ini harus sehat tuh, kaki, badan kuat, dan tetap semangat untuk tetap jalan begitu. Tapi kalau mau pulang pergi, kadang kan saya suka berjalan, jadi kita berjalan biar siang-siang bolong kita berjalan kalau. Tapi karena dia sudah capek di sekolah main, ya naik ojek begitu, naik ojek 8.000 karena kan cuma dekat di jalan Yahim sana. Jadi kita berputar begini, putar begitu baru kita naik. Jadi cuma bayar sedikit saja, tidak sampai 10.000 begitu. Terus kemudian saya tidak pergi karena saya lihat ini mereka bermaksud hal-hal yang buruk lagi terhadap saya, karena sudah dihasut oleh orang ini sampai mereka melakukan seperti itu ke saya gitu. Saya nggak keluar rumah waktu itu. Saya lihat mereka masih di situ. Nggak berapa menit kemudian, mungkin sekitar jam 10, mobilnya sudah pergi. Saya bilang, oh syukurlah mereka sudah pergi. Nggak lama kemudian sudah sore kah, orang para tetangga situ sudah keluar
dan mungkin kecewa kah atau bagaimana, karena apa yang mereka harapkan tidak terjadi toh, karena saya tidak keluar rumah begitu. Dorang kecewa, mungkin dorang kecewa sama saya, mereka kecewa. Terus sudah aman-aman, terus Mama Kenzo sudah saya pulang kerja, saya cerita sama Mama Kenzo begitu. Tapi Mama Kenzo tidak percaya dengan omongan saya gitu. Mama Kenzo tidak percaya sama sekali. Tidak usah dengar-dengar seperti itu, tidak usah terlalu apa sama mereka. Mereka sudah pada stres mungkin karena mereka tadi seperti itu mungkin. Ya, kasih tinggal saja tuh. Mereka mau percaya dan tidak percaya ya terserah gitu. Sebenarnya terserah saja. Sebenarnya saya cuma ngomong saja begitu. Nanti kalau terjadi apa-apa sama saudaramu ini, saya hanya serahkan sama Tuhan Yesus saja. Dia yang menciptakan saya, berarti dia yang melindungi saya dari hal-hal yang jahat terhadap orang lain tuh gitu. Terhadap orang lain mungkin sudah ketahuan, makanya dia seperti ini mau berbuat jahat. Karena di masa tua harusnya kita harus berbuat baik, berbuat sopan dengan orang, terus bicara dengan baik dengan orang lain. Jangan bicara yang tidak baik dengan orang gitu, supaya orang menilai hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Dan apa yang dia cerita itu nanti orang itu benci sekali sama orang yang diceritakan, supaya nanti orang yang diceritakan ini berbuat hal yang sama dengan dia yang berbuat gitu, berbuat jahat, padahal dia cuma dengar cerita sama orang ini gitu. Jadi kita harus banyak berdoa. Walaupun saya jarang masuk gereja begitu, tapi saya hanya banyak berdoa saja supaya terhindar dari hal-hal yang jahat, terhindar dari hal-hal yang buruk gitu. Supaya pemirsa, tadi mati videonya mati karena saya terlalu lama bakar lota toh. Jadi apa yang saya bicarakan ini adalah benar, adalah hal-hal yang positif dengan hal yang negatif. Mudah-mudahan dengan apa yang saya cerita ini Carlota bisa memahami dan bisa mengerti dengan ucapan saya ini. Memang sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada diri saya ini, tapi saya hanya berdoa sama Tuhan supaya hal-hal yang lebih dalam lagi tidak terjadi dan tidak terjadi apa-apa pada diri saya ini. Oke pemirsa, sudah terlalu panjang mungkin saya bikin video. Nanti kita lanjut kalau ada video-video yang kejadian-kejadian yang terjadi, pasti saya akan menceritakan semuanya. Oke. Mama Kenzo sekarang ada di sekolah, dia udah minta libur, ada terima rapor tanggal 13 ini. Jadi udah terima rapor Mama Kenzo, belum pulang-pulang, sudah setengah 12. Oke pemirsa, sekian dulu video saya atau vlog saya. Mudah-mudahan Anda menyukai dan kita bisa bersahabat. Bye bye, selamat siang. Dimanapun Carlota berada, di situ adalah Mama N. Bye bye.